Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Oke, pagi sore ini ya. Sore ini kita sapa dulu ini. Kita sapa dulu, ada Mang Jeb, ada Mang Tiwan. Omak Lawi. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore teman-teman, bagi pemirsa dimanapun kalian berada. Mumpung saya live ini, bagi yang ingin tanya-tanya tentang motor hari ini dan sore ini, kita insya Allah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Dibantu Mang Jeb, Mang Tiwan. Ya, habis cair jual motor. Minum ais dulu. Oke, jadi untuk di sore hari ini teman-teman, di sore ini motor yang ada di depan kita yaitu Yamaha Air King tahun 95 yang baru saja selesai kita naikkan dan sedikit direstorasi di bagian bodi, mulai dari tangki, list body, kulit jok, lampu sen, sedikit pengecetan di bagian spakbor. Untuk mesin sudah siap pajang, sudah siap jual. Kita bandrol harga 12 juta nego. Itu Bang Jarwo pakai topi hitam ya. Oh, Bang Jarwo. Itu Ucok itu. Bukan Jarwo. Ada Lekman di sini. Itu anak Lekman lagi ke warung. Anaknya Lekman lagi ke warung, Om Sigit. Oke. Gulit banyak apa Kak King di bengkel? Oh, kalau banyak sih tidak, cuman jadilah lumayan, adalah sedikit. Ada satu, kita bahasa Palembang. Ada dua, ada tiga, ada empat bahan. Kak, mesin 15. Mesti ber. Ninja dijual nggak Om? Ninja dijual. Masuk. Oke, my friend, saya taruh dulu kameramennya, kameranya. Sedikit membahas dan berbincang masalah penyakit Kawasaki Ninja SS. Kawasaki Ninja SS. Oh. Oke, ini motor dibeli Bang Tiwan dengan kondisi mati, alias dorong ke bengkel. Jadi penyakitnya motor ini meledup CDI. CDI-nya meledup, gosong Mas Bro. Nah, ini kalau masalah harga ini sangat mahal,
sesuai dengan motor mahal, spare partnya pun mahal. Jadi kalian jangan heran untuk membeli spare part Ninja, apalagi yang original. Oke, jadi motor ini hilang, kabel bodinya kebakar semua, amburadul semua. Udah selesai kita rakit. Karena kita hari ini bukan tutorial tapi sedikit penjelasan. Jadi motornya itu harus pakai aki. Tanpa aki tidak hidup. Tapi diimbangi dengan pala busi 15. Pala busi juga. Oke, jadi untuk motor Ninja ini harus pakai aki, harus diimbangi dengan pengisian yang bagus. Ya, kalau tidak bisa meleduk CDI-nya. Nyesel. Oke, jadi Ninja ini akan kita bandrol dan jual dengan harga 12.500.000. Oke. Di sini ada Yamaha Ereking tahun 2000 yang berwarna silver asli yang akan dijual dengan harga 9,5 nego. Yang di depan ada Ereking tahun 91 kelas BG, surat lengkap, pajaknya ada mati. Kita bandrol dengan harga 7,5 nego. Yang ini ya. Dan yang sampingnya itu tahun 83. Kita bandrol harga dengan 6,3 nego. Yang ini tidak dijual. Oke. Untuk Yamaha Ereking ini bloknya memakai tipe YP1. Wih, ini ada teman kita dari Indre 03. Lokasi di mana Om? Lokasi kita di Jalan Sabta Marga, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, teman-teman. Ini kondisi mesin siap pakai. Dan siap nongkrong. Dan bentuk postur apa adanya seperti inilah, tidak dilebih-lebihin dan tidak dikurang-kurangin. Ya, jika kalian minat bisa hubungi Bapak Jepriansa. Oke, yang satu ini tidak dijual, ingin dipakai sendiri, kata kakak Leman. Nah, kita masuk dulu nih bro. Ini yang dari Bangka kemarin. Ini yang videonya belum kita upload ya. Yang videonya belum kita upload, belum sempat kita edit karena kesibukan, mulai dari pekerjaan sehari-hari sampai malam pun kita kelelahan dan kecapean. Jadi untuk ngedit kita nggak sempat lagi nih. Jadi ini adalah satu bahan yang lagi kita kerjakan seetik. Tangki sedikit cacat, beras lasa.
Sasin kropos udah, tapi tidak full, tidak seluruh ya. Manis dan biar enak dilihat gitu. Walaupun sedikit-sedikit, tapi hasilnya insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Jadi jika untuk yang beli itu nanti tidak pakai, tidak lagi mesti namanya cacet sana sini. Iya, iya. Ini bahan memang warna aslinya warna silver, teman-teman. Warna aslinya warna silver. Di suratnya pun sedikit Mas Seno dari Seno Maliano. Mas, kenapa yang untuk saya? Oke. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan barusan. Berebab di putaran tengah itu mesti kita cek apakah di main jet dan spoilernya yang kita sebut di sini, teman-teman ya, di karburator. Itu kalian lihat ukuran dan bisa jadi tersumbat di bagian dalam karburator. Itu. Sebentar, ini sedikit ada contoh ya. Sedikit ada contoh untuk bahan perbincangan kita hari ini. Nah, telepon bro. Halo Kak. Iya, iya. Apa ya? Tanya. Ya Kak, ya Kak, ya. Coba Tom, ada uang Tom, tanya Tom. Iya cek, suruh cek ah. Anu nah, layani dengan aku nak lagi lab. Oke, mohon maaf nih, ini lagi ada gangguan. Oke. Masalah ngebab di tengah. Ya, kalian bisa cek. Bentar ya, saya bukanya dulu. Oke. Putaran tengah. Ini spoiler bisa juga tersumbat ya. Dan atau kalian bisa colokin pakai kawat yang paling halus, dibersihin di bagian area sini. Bisa juga seperti itu. Nah, akan tetapi kita harus ngimbangin setelan angin juga nanti. Gitu. Harga King yang mana tuh? Oh, nak diborongnya kalau? Oh, toke bapak itu. Toke bapak itu. Nak diborong kalau ya, Tom?
Oke, sorry Mas Bro, ada sedikit pekerjaan lain yang nanti saya tinggalkan sedikit. Oke, tadi sebatas mana ya Bro? Oh iya, pertanyaan teman kita, merebep di pertengahan, gas pertengahan ya, di tengah beda. Nah, merebep di tengah ini tidak saja di karburator teman-teman. Ini menurut pengalaman saya di bengkel. Bukan saya bermaksud untuk mengajari atau menggurui ini. Ini sekedar menurut pengalaman saya ini. Itu yang bikin ini hal sepele yang pernah kita lupakan. Hal sepele. Di sini ya. Sebentar ya. Di sini ini kan ada kabel yang masuk ke coil yang warna oranye. Itu biasanya suka kendor. Ya, suka goyang. Jadi sehingga kita begitu kita ngegas, ada getaran mesin juga gitu kan. Sehingga menyebabkan kabel coil itu goyang. Jadi apinya mercik-percik. Nah, itu salah satu faktor juga yang bikin motor berebep di pertengahan gitu. Itu mungkin jawaban ini bisa membantu, dan itu menurut pengalaman saya sih ini teman-teman ya, bukan untuk mengajari. Oke, kita pasang dulu. Salah. Oke nih, yang bagi baru pulang kerja pada sore hari ini, hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sore. Oke. Selamat beristirahat. Kalau di CDI ngaruh nggak di berapa? CDI kemungkinan besar juga bisa. CDI bisa juga. CDI ya. Terus pulsar juga bisa teman-teman. Di sini pulsar. Ini kalau kabelnya goyang atau solderannya udah mulai lepas, itu juga bisa menyebabkan motor kita berebep di pertengahan gitu. Karena begini, penyakit motor ini sama, tapi beda posisi di mana letak penyakitnya gitu. Misalnya seperti berebep di awal gitu, berebep di awal. Kita nebaknya karena apalagi pengapian nggak bisa ditebak ya, itu mesti dicek sedetil-detil mungkin, mesti diteliti dari satu persatu untuk di kabel-kabel selain karburator gitu. Itu berebep itu. Mudah-mudahan bisa terbantu nih.
Oke, kita pindah ke sini dulu nih untuk membahas Yamaha Aero King, kakeknya Yamaha Aero King tahun 83. Ininya nimbul. Ada juga ini salah satu ciri-ciri dan bentuk motor tahun 83. Dan 91 sampai 95 itu di bagian ininya masuk ke dalam tulisannya. Ini motor barengan yang kita dapatkan dari teman kita di Bangka. Swing arm itu di swing arm model lama. Ya. Ya Allah, sedihnya. Ya Allah, sedihnya. Kalian lihat ini dan perhatiin baik-baik. Biar jelek bisa jadi duit. Oke. Kalau tenaganya berkurang itu di membran. Ya. Ntar ya. Kalau tenaga ini banyak faktor ya. Kalau memang dia ngambang motornya kita, ngambang ngaung pas saat kita lagi narik gas pas jalan, ngaung. Itu biasanya kampas kompleng. Dan ada juga faktor lain ya teman-teman ya. Ada juga faktor lain misalkan portingan blok ya. Ini ada bahan untuk contoh. Ini ada bahan untuk contoh. Apa? Swallow kosong aku. Habis aku. Ya. Atau portingannya. Ini blok belum diporting ya. Suri-suri jeruknya masih ada. Atau portingannya udah jelek atau kelewat besar. Nah, itu bisa berpengaruh pada tenaga. Itu di bagian blok. Terus untuk di membran itu bisa juga bikin nahan di tenaganya, bukan ngambang. Ini sekedar contoh. Ini mesti rapat dan tidak ada keluar sedikit pun di bagian sini, harus rapat ya. Ini sekedar contoh. Itu kalau memang ini renggang, itu biasanya suka nahan pas kita narik. Jadi busi dan pembakarannya basah, pembakarannya nggak normal gitu. Itu biasa nih. Tapi balik-balik mesti dicek ulang dulu, mesti diperhatiin satu persatu gitu. Om, belum. Apa om? Pinjam kursinya. Oh, ayo. Mak lari. Iya mas, iya masnya saya nahan motor tadi. Aduh.
Motornya tadi pas dipakai knalpot racing dia nggak nahan, pas diganti knalpot standar beset malah tenaganya nahan. Coba dicek knalpotnya buntu. Knalpotnya buntu bisa bikin motornya nahan. Biasanya masih banyak kerak-kerak pembakaran di knalpot yang tersisa. Jadi sehingga motor kita bisa nahan sewaktu kita lagi gober gitu. Jadi kalau pakai knalpot racing bagus, kalau pakai knalpot standar nahan. Itu bisa juga bikin berpengaruh, sangat berpengaruh. Atau coba knalpotnya dibakar terus diketok-ketok sehingga kerak-keraknya yang ada di knalpot bisa keluar semua. Jadi tidak ada yang bikin terhambat sewaktu kita memakainya itu. Minum es loh. Buat teman-teman yang ada di Bangka, semoga sehat selalu, terutama Mas Sigit. Siapa? Lekman. Lekman. Mekanik dari Bangka juga itu Lekman, sahabatnya beliau. Jadi kalau untuk 2 tak bebek goreng ereking sebenarnya simple untuk mencari penyakit, mulai dari karburator, blok, dan knalpot. Biasanya gitu. Mudah-mudahan jawaban ini terbantu. Bukan saya bermaksud untuk menggurui atau mengajari, akan tetapi itu yang saya ceritakan sebagai pengalaman saya gitu. Ini udah mulai maghrib, kita tutup dulu labnya kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan terima kasih banyak yang sudah mampir buat teman-teman yang udah bertanya ini. Ya, terima kasih banyak. Salam dari saya, salam hangat. Saya tutup video ini, dari narkoba, jauh hujatan, lakukan kegiatan positif. Selamat menunaikan sholat maghrib. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.